Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Jannah SEIME. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang istihsan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Antin Kurniasih, Anugrah Ramanda Lubis, Habibah Sobri, Novita Sari, dan Rifki Nanda Putra Lubis. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Novita Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian dari istihsan. Al-istihsan secara etimologi berasal dari kata hasana, yasunu, dan hasanan yang bentuk masdarnya itu al-husnu yang artinya kebaikan, yaitu lawan dari keburukan. Kemudian ada beberapa penambahan huruf yang menjadi istahsana yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu meskipun sesuatu itu menurut orang lain tidak baik. Sedangkan istihsan secara terminologi para ulama cukup beragam dalam berpendapat tentang pengertian istihsan ini, yaitu menurut Imam Al-Bazdawi Al-Hanafi memberikan definisi yaitu pemindahan kias pertama kepada kias lain yang lebih kuat, atau istihsan adalah membatasi kias dengan dalil yang lebih kuat. Sedangkan menurut Imam Al-Syatibi mendefinisikan sebagaimana definisi Malikiyah, yaitu menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Sedangkan menurut Imam Al-Khurki memberikan definisi bahwa pengertian dari al-istihsan adalah seseorang yang meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara dengan menetapkan hukum lain yang lebih kuat dari peristiwa itu juga. Baik, dari ketiga pendapat para ulama ini dapat kita tarik kesamaan-kesamaan benang merahnya, yaitu bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad, baik dengan cara meninggalkan kias jalli dan mengambil kias kafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz'i dari permasalahan yang sifatnya kulli. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah yaitu ulama mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama lainnya yaitu mazhab Maliki dan Hambali. Hanya saja ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum istihsan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu Al-Karki yang mendefinisikannya itu sebagai penetapan hukum seorang mujtahid dari suatu masalah yang menyimpang dan ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Imam Malik, yaitu berpendapat seperti yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, kalau istihsan ini dia berdasarkan pada teori mengutamakan realistis tujuan syariat. Nah, artinya itu mereka berdasarkan istihsannya itu pada pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil-dalil yang umum, yang sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil umum tersebut. Karena setiap dalil itu dimaksudkan selain untuk mewujudkan kemaslahatan, juga berfungsi untuk menolak kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Syafi'i, orang yang mengeluarkan hukum dengan cara istihsan ini adalah istibat, hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja. Dengan kata lainnya yaitu Imam Syafi'i ini menolak penggunaan istihsan dalam mengistinbat hukum. Imam Syafi'i pernah berkata kalau siapa yang melakukan istihsan berarti dia telah membuat syariat. Nah, penolakan Imam Syafi'i ini itu didasarkan pada ketidakmampuan pengikut imam. Yang terakhir yaitu menurut Hanafi. Nah, untuk menjelaskan hakikat istihsan, padahal istihsan sendiri itu menurut Imam Syafi'i adalah penetapan hukum yang hanya didasarkan pada kehendak orang yang melakukannya.
dalam ungkapan lain, sesuatu yang dianggap bagi oleh orang lain itu dia melakukan ihtisan, maka itulah yang ditetapkan sebagai hukum. Karenanya secara harfiah atau etimologi ihtisan berarti menganggap baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Sobri akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu macam-macam istihsan. Yang pertama ada istihsan dengan urf, yaitu meninggalkan dalil umum karena ada urf ataupun kebiasaan regional. Misalnya sumpah tidak memakan daging, sumpah ini tidak termasuk makan ikan, walaupun menurut dalil umum ikan juga termasuk daging. Yang kedua istihsan dengan maslahah, tidak memberlakukan dalil umum dengan menggunakan yang lainnya berdasar pertimbangan maslahat. Nah, yang ketiga istihsan dengan ijma. Atas alasan ijma, maka dapat menggunakan dalil yang lain dalam sebuah kasus, biasanya dengan dalil umum. Yang keempat istihsan dengan kaidah raf al-haraj wa al-masyaqqah. Demi untuk menghilangkan kesulitan ataupun kesukaran, boleh tidak memberlakukan hukum yang umum karena sebab yang dimaklumi. Misalnya penggunaan kamar mandi sewa tanpa mengetahui detail jumlah penggunaan air, lama pemakaian, dan harga sewa kamar mandi yang kesemuanya merupakan horor ataupun ketimpangan yang diharamkan. Nah, hal tersebut selanjutnya boleh diperbolehkan dengan alasan menghilangkan kesulitan. Berdasarkan dalil yang memperkuat istihsan, ulama Hanafiyah membagi istihsan kepada 6 macam, yaitu yang pertama istihsan bil annas ataupun istihsan yang didasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli umum kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua istihsan bi al-ijma ataupun istihsan yang didasarkan kepada ijma. Istihsan ini merupakan berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli umum kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma, seperti bolehnya akad salam. Nah, yang ketiga istihsan bi al-darurah ataupun istihsan berdasarkan darurah, yaitu istihsan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat ataupun terpaksa yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas ataupun hukum kuli, dan mujtahid berpegang pada prinsip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Yang keempat istihsan bi al-urf ataupun istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum lain karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kelima istihsan bi al-maslahah ataupun istihsan berdasarkan kemaslahatan, yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli kepada hukum lain karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syar'i. Nah, yang keenam istihsan bi al-qiyas al-kahfi ataupun istihsan berdasarkan qiyas yang samar, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terburu. Anugerah Rahmat dan Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehujahan istihsan. Apabila ditelusuri sejarah munculnya istihsan sebagai dalil hukum, maka ia berawal dari persoalan penerapan qiyas sebagai dalil hukum. Kenyataannya, dalam beberapa hal qiyas tidak dapat difungsikan karena tidak relevannya dengan masalah yang dimaksud. Untuk menyelesaikan problematika seperti itu, qiyas harus mengkesampingkan dan mencari cara lain yang lebih mendekati tujuan. Menurut mazhab Maliki, konsep dasar ihtisan diberlakukan ketika terdapat dua dalil yang saling kontroversi. Cara penyelesaiannya adalah memilih dalil yang terkuat ataupun mengecualikan pemberlakuan dalil tersebut. Dan ada Al-Saitibi menjelaskan pengecualian penerapan dalil kuili
Al-Saitibi menjelaskan pengecualian penerapan dalil uli yang dalam suatu persoalan ditempuh bila bertentangan dengan dalil. Dengan kata lain, ketika terjadi hal seperti itu maka kemaslahatan harus diutamakan. Dan adapun beberapa ayat yang menganjurkan manusia untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu problematika yang dihadapi kehidupan, antara lain surat Az-Zumar, yaitu mereka yang tidak mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Yang kedua, surah Az-Zumar ayat 55, dan artinya, dan ikutilah apa yang paling baik yang telah diturunkan kepadamu dan olehmu. Ayat pertama menjelaskan tentang penghargaan terhadap mereka yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan ayat kedua menyuruh untuk mengikuti yang paling baik dan apa yang diturunkan oleh Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nanda Putra Lubis. Di sini saya akan menjelaskan implementasi istihsan dalam penetapan hukum Islam. Ada beberapa contoh kasus yang dialami dalam menyelesaikan masalah perekonomian Islam yang sesuai dengan kaidah fikih istihsan. Di antaranya, 1. Akad jual beli mu'atoh di swalayan. Jual beli mu'atoh yaitu jual beli tanpa ada ucapan ijab kabul secara lisan menurut ketentuan umum atau qiyas. Setiap transaksi jual beli harus memakai ijab kabul, namun karena urf yang berlaku di zaman sekarang, di swalayan biasa terjadi transaksi jual beli tanpa adanya ijab kabul, maka jual beli mu'atoh dibenarkan. Jual beli mu'atoh ini sering terjadi di mal, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Jual beli ini sesuai dengan kaidah fikih al-istihsanu bil urf, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum. Yang kedua yaitu akad salam atau pesanan. Pada jual beli salam, saat bertransaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada wujudnya, sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas, maka transaksi model seperti ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dari penyelesaian masalah di atas dapat dikategorikan ke dalam istihsan bin nasya, itu istihsan yang berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam meletakkan hukum tidak menggunakan qiyas, tapi menggunakan nas karena ada nas yang menentukannya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.